Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini adalah pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 2. Tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang. Perlu kita ketahui bersama bahwa pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 raperda tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah pada rapat paripurna keempat hari Senin tanggal 3 Juni 2023. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pertama, kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang, sampaikan pada rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabe salamat, lingun alatai, salam sahujud karendem malempang, adil katalino wacuramin kasarugaban, sengat kajubata. Merdeka! Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati yang mewakili Kapolda, yang mewakili Danrem 02, yang mewakili Kepala Pengadilan Tinggi Agama, yang mewakili Imigrasi, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya hormati saudara-saudara Kepala Dinas Badan Kantor Lembaga Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara staf ahli gubernur, yang saya hormati tim ahli dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu demi satu.
Dalam suasana yang berbahagia ini perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan bimbingannya sehingga kita pada hari ini kembali dapat hadir di ruangan ini dalam rangka rapat paripurna kedua tahun sidang 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyampaian pemandangan umum DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang. Saudara pimpinan dan rapat paripurna yang terhormat, sebelumnya kami atas nama fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan selamat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-67. Semoga semakin berkah dan bermartabat. Ibu bapak dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dasar pelaksanaan kegiatan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya. Berikut proses dan mekanisme pembahasannya sebagaimana amanat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 71 ayat 2 yang mengatakan kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Berkenaan dengan ketentuan dimaksud telah diatur pula dalam pasal 101 PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana di sana dikatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPKRI. Oleh sebab itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur di hadapan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada masa sidang keempat tanggal 3 Juni 2024 adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka menegakkan jalannya ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara Wakil Gubernur serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 ayat 1 dikatakan bahwa fungsi DPRD adalah dalam rangka pembentukan peraturan daerah, provinsi, kemudian anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi dimaksud, perkenankan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum kami terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Namun sebelum kami menyampaikan substansi atau materi pemandangan umum dimaksud, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa di dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan oleh Saudara Gubernur beserta jajarannya selama tahun anggaran 2023 sebagaimana yang tergambar dalam materi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini kami fraksi PDI Perjuangan tetap berpegang teguh pada prinsip objektivitas dan rasionalitas
Penyampaian pemenangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD ini akan lebih difokuskan pada hal-hal yang menurut hemat kami cukup strategis dan aktual, serta untuk mengungkapkan khususnya berkenaan dengan realisasi pencapaian target penerimaan serta penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2023 lalu. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah merupakan gambaran realisasi dari semua penggunaan anggaran yang digunakan untuk mendukung dan membiayai berbagai kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pembangunan, yang penyajiannya adalah dalam bentuk laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mengingat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud adalah merupakan laporan yang sudah diadakan pemeriksaan, diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, maka tentunya secara substansi keberadaan laporan pelaksanaan anggaran tersebut telah dapat dinilai sebagai laporan yang dapat menggambarkan keberadaan, penggunaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2023. Oleh sebab itu kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik akan kondisi dan mekanisme yang telah dilaksanakan selama ini. Sembari berharap agar hal-hal yang sudah baik dapat tetap kita jaga dan kita tingkatkan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Pimpinan rapat serta hadirin yang kami hormati. Berikut ini perkenankan kami menyampaikan hal-hal pokok berkenaan dengan substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud. Pertama, pendapatan daerah. Kami fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi terhadap realisasi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mampu mencapai angka 6 triliun 730 miliar lebih atau 101,96%, di mana pendapatan di atas yang ditargetkan yaitu sebesar 6 triliun 601 miliar lebih. Pendapatan asli daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 2 triliun 589 miliar lebih atau 106,36% dari target yang ditetapkan sebesar 2 triliun 432 miliar lebih. Peningkatan kinerja secara berkesinambungan dari instansi yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan penerimaan daerah sangat diharapkan agar semakin mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian target penerimaan daerah di masa yang akan datang. Untuk itu kami meminta agar pemerintah daerah dapat terus berupaya untuk selalu mencari terobosan dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi, sehingga ke depan kemampuan untuk terus meningkatkan sumber dan jumlah penerimaan PAD dapat terus diupayakan sehingga rasio penerimaan dan pendapatan asli daerah akan semakin besar terhadap struktur anggaran kita secara keseluruhan. Dengan demikian upaya kita untuk mencapai kemandirian anggaran akan dapat kita upayakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak ada ketergantungan anggaran dari anggaran pusat. Kedua, belanja daerah. Pada sisi belanja kami fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa jumlah realisasi pada masing-masing pos belanja daerah pada tahun anggaran 2023 belum semuanya berada di bawah
yang tidak terserap tersebut bukan berarti bahwa ada program atau kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga dapat mengganggu pencapaian target kinerja sebagaimana yang diharapkan. Saudara Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang kami hormati, dalam pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun 2023, tentulah terdapat berbagai hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kelemahan dari sistem proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh semua jajaran pemerintahan daerah dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain daripada itu, keberadaan dari perwakilan BPKRI sebagai institusi pengawasan eksternal juga telah cukup banyak memberikan masukan, evaluasi, koreksi, dan bahkan sanksi terhadap proses penggunaan anggaran guna semakin meminimalisir kelemahan dan dari manajemen pengelolaan anggaran guna mencapai suatu tingkat pengelolaan anggaran yang sehat dan akuntabel. Untuk itu kami fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan agar semua keberhasilan yang dicapai dan kelemahan yang telah terjadi dan dialami dalam proses pengelolaan anggaran tahun anggaran 2023 yang lalu dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman berharga guna dapat lebih meningkatkan kualitas manajemen dan sistem pengelolaan anggaran yang semakin profesional. Dengan laporan hasil pemeriksaan dari perwakilan BPKRI, perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2023, berbagai koreksi dan temuan yang telah disampaikan oleh perwakilan BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mitra pengawasan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masing-masing pengelola keuangan daerah, kami harapkan dapat segera untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Dan sekaligus itu juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan koreksi agar semua kelemahan dan kekurangan yang terjadi tahun 2023 yang lalu tidak terulang kembali menjadi temuan yang sama pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian upaya kita untuk secara bertahap namun pasti agar dapat terus meraih opini pemeriksaan yang menjadi idaman kita semua, yaitu suatu kondisi pertanggungjawaban keuangan yang sehat, wajar, tanpa pengecualian. Tahun-tahun anggaran yang lalu tetap dapat dipertahankan pula daripada tahun-tahun yang akan datang. Guna mengawal semua proses pelaksanaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, kami meminta kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai institusi pengawasan internal pemerintah provinsi untuk dapat terus meningkatkan kinerja pengawasan sehingga fungsi pelaksanaan dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu upaya kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme pengelolaan anggaran, kami fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar dapat semakin meningkatkan kuantitas, kualitas staf pengelola keuangan daerah yang semakin profesional melalui upaya pembinaan dan pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah. Saudara Wakil Gubernur dan hadirin kami hormati, bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan akan adanya transparansi dari berbagai temuan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut dari berbagai temuan yang telah dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar akuntabilitas publik dapat semakin ditegakkan, agar masyarakat lebih dapat menggunakan fungsi sosial kontrol, maka kepada mereka juga harus diberikan akses dan kesempatan dalam hal memperoleh informasi tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 72. Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada masyarakat bersama dengan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara Gubernur dan hadirin terhormat, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pemandangan umum tentang
tata cara angkutan laut dan sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang. Bahwa keberadaan peraturan daerah harus sesuai dengan berbagai aturan dan ketentuan yang lebih tinggi sehingga keberadaan Raperda dimaksud benar-benar mampu menjabarkan dengan tepat berbagai ketentuan dan aturan secara lebih teknis dalam pelaksanaannya. Dan bahwa apapun maksud dan tujuan dari suatu Raperda, keberpihakan aturan tersebut terhadap perlindungan kepentingan dan kesejahteraan umum adalah merupakan sesuatu yang akan menjadi perhatian kami sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Setelah kami membaca dan menyimak penjelasan tentang proses penyusunan dan dari Raperda dimaksud, maka prinsipnya kami dapat memahami substansi akan pentingnya pengajuan Raperda tersebut sebagai upaya untuk lebih memberikan pengaturan dan kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dari pelaksanaan di lapangan oleh semua pemangku kepentingan. Saudara Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri penyampaian pemenangan, memperkenankan kami menyampaikan hal yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Yang pertama, dari keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP untuk ke-10 kalinya, namun ada temuan-temuan yang segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan. Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka tindak lanjut temuan BPK. Demikian pula temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Yang kedua, Bangkalteng, bahwa kinerja Bangkalteng hampir 3 tahun terakhir ini berjalan pincang karena struktur direksi komisaris yang masih belum tuntas. Antara lain Direktur Utama Bangkalteng yang 3 tahun terakhir ini masih PLT. Mohon penjelasan. Kemudian sejauh mana dan kemana penyaluran serta sebesar apa CSR dari Bangkalteng selama ini? Mohon penjelasan. Kemudian dalam hasil temuan BPKRI bahwa penyimpangan hasil temuan KPKRI tentang penyimpangan dana BOS di mana Kalimantan Tengah masuk 3 besar nasional. Mohon penjelasan. Kemudian mohon penjelasan belum ditindaklanjutinya Perpres 53 tentang perjalanan dinas dalam bentuk peraturan gubernur. Hampir semua daerah di tanah air sudah menindaklanjuti, sementara Kalimantan Tengah provinsi belum menindaklanjuti Perpres 53 tersebut. Kenapa? Mohon penjelasan. Kemudian sesuai dengan prosedur dalam penyampaian Raperda selalu disertai naskah akademik. Maka pengajuan Raperda tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan bentang panjang tidak disertakan. Mohon penjelasan juga. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna serta hadirin sekalian yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ini menyatakan kami dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya berikut penjelasan-penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikemukakan, serta dapat menerima Raperda tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan panjang untuk dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Demikian pemenang umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Atas kesabaran dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahe, sahe, sahe. Merdeka! Kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Golongan Karya, kami persilahkan. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, dan 2. Tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang, disampaikan pada rapat paripurna kelima masa sidang 2 tahun sidang 2024 tanggal 10 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Golkar Indonesia. Yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, anggota Forkompimda Provinsi Kalimantan Tengah, anggota pendukung Porkompimda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, BPKRI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, jika hadir, para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, serta seluruh kepala OPD atau kepala perangkat daerah yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, kelompok pakar DPRD dan tenaga ahli fraksi, pendukung DPRD, dan undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pemandangan umum ini. Sebelum kami lanjutkan, pertama kami juga mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-67. Semoga ke depan Kalimantan Tengah menjadi lebih baik dan lebih berkah. Kemudian selamat ulang tahun juga kepada Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah yang hari ini berulang tahun yang ke-59. Semoga panjang umur dan sukses. Pimpinan rapat dan anggota DPRD yang kami hormati, menanggapi pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah atas 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang, yang telah disampaikan pada rapat paripurna keempat masa sidang 2 tahun sidang 2024 tanggal 3 Juni 2024. Maka izinkan fraksi Partai Golkar di Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa pandangan, pertanyaan, maupun catatan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 merupakan gambaran hasil kinerja keuangan dan penanggulangan kemiskinan di daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah, serta ikhtisar hasil pemeriksaan daerah selama tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang telah diaudit oleh BPK RI.
Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan melalui rapat paripurna ketiga masa persidangan 2 tahun sidang 2024 pada tanggal 27 Mei 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Pencapaian opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov diharapkan mampu mencerminkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Opini yang sudah diperoleh hendaknya diikuti dengan capaian peningkatan kesejahteraan yang nyata peruntukannya bagi masyarakat, mencakup berbagai aspek kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Tercermin capaiannya dalam indikator kinerja utama yang meliputi antara lain rata-rata pendapatan per kapita, rata-rata usia harapan hidup, laju penurunan tingkat pengangguran, akses terhadap berbagai layanan kesehatan di Fasyankes yang fungsional sesuai kewenangan provinsi, tingkat kesehatan yang berkualitas, akses terhadap layanan pendidikan sesuai kewenangan provinsi, tingkat pendidikan berkualitas, standar hidup yang layak, laju penurunan tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang lebih merata, ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, rumah layak huni, sanitasi dan listrik termasuk infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang baik dan memadai. Guna meningkatkan mobilitas masyarakat terhadap berbagai layanan pendidikan maupun kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa. Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini merupakan momentum yang penting untuk menilai sejauh mana pemerintah provinsi telah berhasil mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2023 dalam upaya mencapai target pembangunan yang telah direncanakan. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memahami bahwa APBD adalah instrumen penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam konteks pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, fraksi Partai Golkar melihat perlunya analisis kritis terhadap berbagai aspek pelaksanaan anggaran, termasuk realisasi pendapatan dan belanja, efisiensi program, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, fraksi Partai Golkar menilai bahwa pemerintah provinsi harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan di sektor urusan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, pengelolaan aset daerah yang optimal juga menjadi perhatian khusus karena aset-aset tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa rancangan Perda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 ini harus dapat menjadi cerminan dari komitmen bersama antara Pemprov dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pandangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapainya tujuan tersebut, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan merata di semua lini kehidupan masyarakat. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tidaklah berdiri sendiri, namun dalam pembahasannya perlu diselaraskan dengan capaian kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah, LHP BPKRI atas LKPD Pemerintah Provinsi,
termasuk berbagai temuan dan rekomendasi hasil survei penilaian integritas pendidikan tahun 2023 oleh KPK RI. Dengan demikian diharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah provinsi sebagaimana yang diniatkan untuk memenuhi kehendak masyarakat melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil dan merata di Kalimantan Tengah. Pimpinan rapat, Saudara Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jaringan moda transportasi air yang sangat vital untuk angkutan barang maupun penumpang. Kondisi geografis wilayah yang dilintasi banyak sungai besar menjadikan moda transportasi air sebagai salah satu pilihan utama dalam mendukung lalu lintas pengangkutan hasil produksi kehutanan, perkebunan, juga pertambangan. Oleh karena itu penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai tata cara angkutan laut dan sungai, terutama yang melintasi di bawah jembatan bentang panjang sebagai objek vital dan aset penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan, kelancaran lalu lintas moda transportasi air, serta perlindungan infrastruktur jembatan dari potensi kerusakan akibat kecelakaan armada pengangkut perairan. Rancangan perda ini harus tersusun dan didasarkan pada berbagai landasan hukum yang relevan dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di Kalimantan Tengah terdapat beberapa jembatan bentang panjang yang melintasi sungai-sungai besar, seperti di Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan Sungai Mentaya, Sungai Katingan, juga Sungai Kahayan. Jembatan-jembatan dimaksud sering kali dilintasi oleh kapal-kapal besar pengangkut hasil produksi kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Sehingga seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan hukum saat ini, maka regulasi terdahulu yakni Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang perlu dilakukan penyesuaian. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan prosedur standar bagi kapal yang akan melintasi di bawah jembatan panjang, meningkatkan keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas moda transportasi air agar teratur dan efisien. Sasaran regulasi ini mencakup seluruh stakeholder angkutan laut dan sungai, tata cara permohonan izin melintas, protokol keselamatan, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi pelanggaran. Dengan adanya regulasi baru ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi moda transportasi air di Kalimantan Tengah, serta kiranya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dengan kondisi geografis serupa. Menyimak dan mempelajari pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap dua rancangan perda masing-masing pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan panjang, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat telah memenuhi syarat sehingga bisa diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembahasan Raperda di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pimpinan rapat yang kami hormati, Saudara Wakil Gubernur, anggota DPRD, dan hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah mampu terrealisasi sebesar 106,48% dari target yang telah ditetapkan. Bagaimana strategi selanjutnya untuk mempertahankan atau bahkan memastikan besaran proyeksi peningkatan target PAD tersebut? 2. Bagaimana pemerintah provinsi mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penyerapan anggaran kurang dari 100%?
Apakah itu disebabkan oleh kendala administratif, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga memerlukan revisi atau perluasan, atau masalah teknis dalam pelaksanaan program? Sejauh mana hasil analisis dan evaluasi pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran belanja daerah yang kurang dari 100% tidak menghambat pencapaian sasaran kinerja secara optimal? Ketiga, bagaimana penjelasan mengenai kondisi tren kenaikan silpa tahun anggaran 2023 dibandingkan tahun 2022 yang tentunya berdampak kurang baik bagi masyarakat, karena penyerapan anggaran belanja yang seharusnya dapat menjadi stimulus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal. Ada banyak kas menganggur yang mestinya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 4. Salah satu rumusan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun anggaran 2023 dengan sasaran kegiatannya adalah pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif atau UEP yang meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan fakir miskin, yang telah dianggarkan bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan DPRD sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 tidak dapat direalisasikan oleh Dinas Sosial Provinsi. Alasannya karena nama-nama calon penerima bansos UEP tersebut belum disahkan dengan keputusan gubernur. Kami ulangi, alasannya karena nama-nama calon penerima bansos UEP tersebut belum disahkan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah di akhir-akhir tahun anggaran berjalan. Padahal bansos tersebut adalah betul-betul menyasar para penerima manfaat pelaku kelompok usaha ekonomi mikro yang memiliki potensi keterampilan berusaha dan sangat membutuhkan bantuan usaha. Bagaimana tanggapan serta penjelasan Pemprov atas dampak ketidakterlaksanaan program ini terhadap para pelaku usaha mikro kecil yang sangat membutuhkan di daerah? Terkait dengan poin 4 ini juga kami sampaikan kepada Wakil Gubernur bahwa persyaratan-persyaratan dari penerima UEP tersebut juga sudah sesuai dengan persyaratan baik dari kementerian maupun syarat penerima bansos di tingkat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Silpa tahun berkenaan sebesar 1,113 triliun lebih. Apa rencana penggunaan silpa tersebut untuk tahun anggaran berikutnya, dan bagaimana Pemprov memastikan bahwa silpa ini dapat direalisasikan secara efektif sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat? 6. Orientasi dalam pembahasan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini tidak hanya fokus pada bagaimana realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan. Fraksi Partai Golkar juga perlu mempertanyakan bagaimana pemerintah provinsi menjelaskan bahwa anggaran yang telah dibelanjakan telah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif, memiliki dampak nyata, serta peruntukannya bagi masyarakat, utamanya pada capaian kinerja penyelenggara urusan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga capaiannya tercermin dalam indikator kinerja utama atau IKU. Dalam konteks pengelolaan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel, serta pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, aset pemerintah provinsi yang telah diusulkan menjadi objek diduga cagar budaya dan telah diinventarisasi atau didata memiliki potensi nilai budaya perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan, sehingga terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah demi kepentingan umum. Perlu dipastikan bahwa rencana pembangunan tersebut tetap mempertimbangkan upaya pemaduan antara kebijakan pembangunan daerah demi kepentingan umum dengan pelestarian objek cagar budaya atau objek diduga cagar budaya. Pentingnya melestarikan warisan budaya tidak hanya berhubungan dengan nilai historis sejarah dan seni, tetapi juga menciptakan identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembangunan daerah demi kepentingan umum yang terkait dengan rencana pemusnahan aset daerah yang mana telah direkomendasikan sebagai objek diduga cagar budaya semestinya dilakukan dengan penuh pertimbangan serta melibatkan berbagai stakeholder untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan pelestarian warisan budaya. Bagaimana langkah pemerintah provinsi mengadvokasi kebijakan tersebut? Adanya temuan dan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu adanya perbaikan sesuai LHP BPK RI. Bagaimana rencana tindak lanjut pemerintah provinsi untuk memastikan temuan-temuan tersebut tidak berulang di masa mendatang sehingga kualitas standar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. 10. Berdasarkan rilis KPK RI bahwa Kalteng menempati posisi pertama dalam penyalahgunaan pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS di Kalimantan Tengah mencakup berbagai bentuk seperti tindakan pemerasan atau pungutan liar atau potongan, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggelembungan biaya penggunaan dana dan penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya, indeks integritas pendidikan sebesar 73,7 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kita berada pada kategori korektif yang memerlukan perbaikan segera. Salah satu temuan penting dari survei tersebut adalah penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS sektor pendidikan yang menuntut perhatian khusus dari seluruh pihak. Bagaimana rencana tindak lanjut Pemprov untuk memperbaiki dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang kembali di masa mendatang sehingga kualitas standar integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan. 11. Bagaimana pemerintah provinsi memastikan bahwa regulasi tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan bentang panjang ini akan meningkatkan efisiensi angkutan laut dan sungai tanpa menghambat aktivitas ekonomi lokal. Apakah telah dilakukan studi dampak ekonomi terkait implementasi Raperda ini? 12. Apakah infrastruktur yang ada pada saat ini sudah memadai untuk mendukung implementasi Raperda ini? Apa rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur tersebut? Untuk memastikan bahwa pengaturan ini akan meningkatkan keselamatan dan keamanan angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan bentang panjang, apakah ada rencana untuk memasang perangkat keselamatan tambahan atau melakukan peningkatan infrastruktur jembatan guna mendukung implementasi Raperda ini? Fraksi Partai Golkar menegaskan dukungan terhadap Raperda tentang tata cara angkutan laut dan sungai melintasi di bawah jembatan bentang panjang. Raperda ini sangat penting untuk memastikan keselamatan, kelancaran dan efisiensi transportasi laut dan sungai serta perlindungan terhadap infrastruktur jembatan yang strategis sebagai objek vital dan aset penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun kami juga ingin menyoroti masalah lain yang tidak kalah penting, yakni kondisi ruas jalan dan jembatan. Kewenangan provinsi saat ini di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah yang semakin hari semakin memprihatinkan. Jalan dan jembatan yang seharusnya juga menjadi aset penting bagi mobilitas ekonomi dan masyarakat kini menjadi rusak berat akibat tidak terkendalinya penggunaan angkutan berat dan hasil kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari pemerintah provinsi. Mohon penjelasan. Pimpinan rapat, Saudara Wakil Gubernur, dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang menjadi pokok pikiran, pandangan dan pertanyaan dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kami harap agar pada saatnya nanti Saudara Gubernur dapat memberikan jawaban sebagaimana mestinya terhadap semua catatan dan pertanyaan dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekian dan terima kasih atas segala perhatian dan kesetiaan saudara semuanya mendengarkan pandangan umum ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.